A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dan selalu kita bersyukur kepadanya karena Allah telah berikan kemudahan buat kita untuk bisa berada di atas fitrah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu acap kali didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi selama kita berada di atasnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Cuma mungkin umat kan terbagi dua, ummatud da'wah wa ummatul ijabah. Ummatud da'wah, umat yang sudah sampai dakwah cuma belum merespon. Wa ummatul ijabah, umat yang sampai dakwah dan merespon. Entah kita di bagian yang mana, atau mungkin kita merespon tapi dengan cara-cara yang salah. Karena kalau tidak nanti ujungnya jadi khawarij kita. Khawarij itu sejalan-jalannya kilabun nar kata Rasul. Sampai efek buruk dari Abdul Wahab bin Abdurrahman Rustum abad kedua Hijriah di Afrika Utara, itu imbasnya sampai sekarang. Orang dibilang Wahabi, betul? Padahal sekarang yang dikaji rujukan kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, Syekh Muhammad At-Tamimi. Ya, tapi orang menganggapnya karena ada kesamaan rujukan, ya sudah dipukul rata. Sebenarnya musuh-musuh Islam yang pengen seperti itu, merubah yang namanya sunnah jadi ekstrems. Kalau dulu zaman Belanda namanya ekstrems. Ya, kita punya ulama-ulama hebat yang mendakwahkan Islam, memperkuat mental orang Indonesia, dibilangnya ekstrems dulu. Nah, kemarinya juga sama, bahkan lebih fatal, ekstrim plus Wahabi. Kajian yuk di Blok M Square, Ustadznya mana? Nih lihat tuh, jenggot Wahabi nih. Apa hubungannya jenggot sama Wahabi? Pasti yang datang nanti perempuan kerudung panjang, ada yang pakai cadar kan? Bini-bininya Wahabi. Nyambungnya di mana coba kalau secara ilmiah? Bahwa orang pakai jenggot kan memang perintah Rasul, betul? Waqsus sawarib wahful liha, tipiskan kumismu, panjangkan janggutmu. Rasul. Apa urusan sama si Wahab? Enggak ada. Perempuan pakai kerudung panjang pun sama kan, Al-Ahzab 59, An-Nur ayat 31. Bukan Nabi Muhammad yang nyuruh, Allah yang nyuruh. Ini difitnah, sunnah difitnah. Kita nggak usah takut. Ya, la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Tidak yang membahayakan kalian kalau Allah sudah ridha. Makanya mencari ridha Allah ini penting. Gimana caranya, Ustaz? Salah satunya beriman dengan takdir yang baik. Ya, jadi kitanya yang harus tahu bahwa dalam di atas dunia ini nggak ada yang kebetulan. Tidak ada yang namanya takdir ini kebetulan, tidak ada. Kenapa? Karena memang semua Allah telah atur. Allah telah atur, artinya semua telah Allah jadikan sebuah sabab.
bahwa Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala menginginkan kemuliaan dalam kehidupan sampai orang merasakan bahwa setiap kebaikan itu akan berbuah kebaikan. Ya, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Artinya tidak ada kebetulan dalam hidup ini, tidak ada, karena Allah telah atur semuanya agar manusia paham. Allah mau manusia ini berilmu bahwa dalam kehidupan ini Allah janjikan kemuliaan yang banyak. Kalau memang tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini, berarti kita bicara takdir stat. Iya. Ya, Allah betul-betul menginginkan manusia ini berilmu bahwa pada setiap kemuliaan yang dijanjikan ini, Allah telah katakan dalam hadis qudsi, innallaha qaddara maqadiral khalaik qabla yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Allah telah berikan takdir, tentukan takdir sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, dan masyhur sering dibahas ini supaya manusia tahu bahwa setiap takdir yang telah Allah tentukan ini pada hakikatnya kemuliaan yang dijanjikan. Karena Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, pasti Allah yang mencukupi. Bahkan dalam sebuah riwayat bahwa hadis qudsi Allah mengatakan, ana inda zanni abdi. Aku ini menurut prasangka hambaku, kata Allah. Ana inda zanni abdi, aku menurut prasangka hambaku. Kalau hambaku pikir aku ini kejam, ana syadidul iqab. Tapi kalau hambaku pikir aku baik, ana rahman, ana rahim, kata Allah. Makanya ulama menekankan sekali, orang kalau mau mendalami agama, merasakan nikmatnya berhukum di atas Islam, kenali 3 perkara: Allah, Nabi Muhammad, dan Islam yang di bawah. Kul katakan ya Muhammad, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, nanti kalau banyak orang mengatasnamakan cinta kepadaku, katakan tidak ada cinta yang dibuat-buat. Cinta hanya mencontoh diriku. Katakan begitu Muhammad. Sampai orang mengerti bahwa Nabi Muhammad itu bukan cuma sekedar gugur kewajiban sholat dia lakukan, bukan, tapi memang cinta sholat. Cintanya Nabi Muhammad itu sejati sampai di akhirat nanti. Bahkan ketika umatnya menyeberangi Siratal Mustaqim, dia berkata, ya Allah salimhu, ya Allah selamatkan. Total cintanya itu. Kita mah udah masing-masing di sono. Udah ngelihat mantan juga. Di sini aja mau kemana-mana berdua mulu. Di akhirat mah, masya Allah masing-masing. Tapi kalau Muhammad tuh total cintanya. Yang dia tanya bagaimana syafaatku kepada umatku. Dia masuk surga, dia tanya dulu umatku gimana. Masalah surga masalah gampang. Buat apa masuk surga seperti seorang nabi yang gak punya umat? Terus sejatinya Muhammad tuh. Makanya kalau kita pengen belajar cinta, ya cinta Muhammad. Oh, pakar cinta beliau. Aisyah bininya tinggal di gubuk. Rumah Rasul kan gubuk ukuran 4x6, kecil banget. Sekarang kuburan beliau tuh nggak gede. Ya, kantung kalau ke museum Madinah besok deh. Yang touring Mekah Madinah kita ke sana ntar ya. Itu ngelihat rumah Rasul tuh. Nah, tuh ada miniaturnya tuh. Rumah yang cuma gentengnya pelepah korma. Rumah yang nggak pakai keramik, apalagi granit, apalagi marmer dari Makassar. Enggak ya. Rumahnya sederhana betul. Tidur di atas kasur batu yang dibentuk seperti kasur. Bantalnya cuma tumpukan daun-daun kurma. Di situ Aisyah bilang, baiti jannati, rumahku surgaku. Tuh kalau nggak pandai berkata, bidadari nggak mungkin berkata baiti jannati di rumah yang seperti itu. Coba tes bawa bini ke kontrakan yang begitu. Lu gila, iya gue dibawa kemari. Tapi Muhammad lihat, karena dia pandai menjelaskan bahwa dunia ini mata'ul gurur, kenikmatan yang menipu. Sehingga dalam sebuah riwayat dikatakan, kalau aku meminta sesuatu yang indah,
maka yang kupikirkan yang buruk. Jadi kalau kasurku seperti ini, tidurku mimpi di kasur yang empuk. Tapi kalau kasurku mewah, mimpiku tidak sebagus apa yang kurasakan sekarang. Lihat. Oh, dia pandai sekali, dia bikin dunia ini bingung. Ya, dunia ini betul-betul terlena dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia yang terlena dengan dunia, bukan. Dia tahu Allah telah takdirkan yang baik. Innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfas sanah. Makanya kalau orang yang beriman dengan takdir baik, efeknya nih, kita bicara efek. Anda beriman dengan takdir baik, dan memang semua takdir baik. Ya, dan tidak ada takdir yang kejam. Kecuali perkataan segelintir sutradara-sutradara yang nggak jelas, gitu ya. Takdir memang kejam. Takdir itu baik. Efek pertama, orang yang meyakini bahwa takdir itu baik akan mewujudkan iman dalam hatinya. Ya, ada di Quran, ada dalam Al-Quran itu orang yang merasakan kesulitan, kemudian dia berhusnuzon kepada Allah, maka dia tetap lakukan ibadah dalam kondisi sabar, dan ternyata sabar yang dia miliki karena ibadah yang dia lakukan. Allah katakan dalam Al-Quran, ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, di surat Al-Maidah ayat 23 itu kalau nggak salah ya, Al-Maidah ayat 23 dikatakan bahwa wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan bertawakallah kepada Allah kalau kamu beriman. Artinya kamu bisa bertawakal dalam hidupmu karena kamu tahu Allah nggak mungkin zalim. Makanya kata ulama, kita berhusnuzon dengan takdir, maka takdir baik itu akan memberikan dampak pewujudan iman dalam diri kita. Ya, dia husnuzon, ini Pak Tani ini bukan orang kaya ketimbang para pengusaha di kota. Kadang dia kesulitan beli pupuk, dapat pupuk kadang panen bingung jual, susah lah ya, anak banyak, sekolahnya gimana nih, bingung. Ternyata Allah bikin anak Pak Tani ini banyakan yang jenius, udah nggak mikirin bayaran sekolah. Tuh gimana dia nggak tawakal, dia nggak ngayal pindah ke kota menjadi orang yang berbeda, karena urusannya bukan dunia, urusannya akhirat nih. Kalau bakal pindah ke kota, anak jadi nggak baik, ngapain? Mendingan dibesarkan di desa dan bisa menaklukkan kota satu waktu nanti dengan agamanya. Masya Allah, saya yakin nggak bakal mati ini Indonesia. Ya, apa sih di Indonesia yang nggak ada? Kita bikin pagar dari batang singkong di belakang rumah buat batas tanah. Ini musim hujan, tiap bulan bikin buntil, betul? Nunggu daun. Subur banget Indonesia ini. Ya, aneh kalau orang tuh bingung cari makan di Indonesia tuh aneh, betul-betul. Udah gitu lucu lagi, ini bumi kita. Hasil tambang kita, yang numbuh di atasnya pohon kita, buahnya pun dipetik panen buat kita. Malah orang kafir yang ngelola. Aneh ini, kita aneh betul-betul. Makanya orang kafir bebas pasang iklan produk dia tuh. Udah gitu pajangannya aneh-aneh lagi semua. Anak bangsa suruh ngelihat semua iklannya perempuan nggak tutup aurat. Ini bumi kita. Lah sekarang kalau rumah kita diacak-acak sama orang berbuat maksiat di atasnya, kita mau diem nggak? Marah. Rumah kan Indonesia, rumah kita. Udah saatnya kita jaga nih Indonesia. Jangan-jangan kita nggak merasa memiliki Indonesia, itu permasalahannya. Kenapa? Karena kita nggak paham sejarah. Harga diri bangsa Indonesia sudah mulai hilang karena nggak paham sejarah. Kita nggak merasa memiliki, gitu loh. Kita cuma orang yang berpikir mengambil bukan memberi. Kita nggak punya harga diri, orientasi kita cuma bagaimana mengambil bukan memberi, sehingga tumpang tindih orang serakah mengambil hasil bumi, didompleng sama orang kafir. Ya, penjagaan juga enggak. Aneh, saya sih nggak habis pikir kalau ada anak bangsa tuh buang sampah ke sungai, wallahi nggak habis pikir saya.
Ini orang kalau dibilang nggak sekolah ya dia sekolah. Buang sampah ke sungai ya kan simple tat. Jadi kan udah hilang begitu aja. Hilang no mandek di sono, hilang dari mana? Ente aman di sini. Kampung sono banjir. Hujan ini, coba mulai berpikir panjang. Dari mobil lempar gelas air mineral, botol. Ini kan kalau pengendara motor ya Allah kena plastiknya itu bisa jatuh. Saya kadang-kadang nggak habis pikir tuh. Seberapa susahnya meletakkan semua pada tempatnya. Ini pentingnya kita ngaji nih bro. Dengan ngaji kita tahu ternyata membuang sampah pada tempatnya itu pahala. Itu bagian dari iman karena menyingkirkan bahaya. Ya, satu duri yang beresiko kita ambil kita lempar itu semua adalah iman. Ilmu menambah dalam diri kita merespon kekurangan. Karena kalau kita diam melihat kekurangan setan bisu. Ya, negeri ini penuh dengan kekurangan, jangan kurangi cinta kita, jangan malah berkhilaf, malah tumpang tindih, jangan. Hujatan, cacian makin di antara kita sudah hilangkan, sudah. Permasalahan para ustadz, para ulama bukan masalah kita, sudah. Tugas kita cuma belajar. Kenapa? Harga diri seseorang itu karena belajar. Jangankan satu kota, satu negeri yang banyak pelajarnya, wallahi rumah tangga yang kecil kalau suami istri rajin belajar diturunkan derajat oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kayaknya setelah saya hijrah tat dengan istri, kayaknya banyak banget yang mencibir saya deh Ustaz. Perasaan ente doang. Enggak, makanya belajar yang bener. Anda sih ketika sudah hijrah jadi kaku. Agama kan nggak bikin kaku, agama kan asik. Penghuni surga itu kan qoribin hayyin sahlin. Ya, gampang akrab, lembut, mudah, open sama orang. Harusnya begitu, jadi orang seneng. Ini enggak, pas Anda hijrah pagar tinggi, pakai Faber lagi. Orang apa ini rumah ada orangnya enggak sih? Kalau dibilang ada nggak keluar, dibilang nggak ada malam terang gitu ya. Kitanya malah nggak mau bergaul, kitanya yang salah. Agama nggak begitu. Ya. Kita tahu sistem pemerintahan negeri kita mungkin gak islami, tapi kan orang yang di dalamnya kan orang Islam. Coba kita mulai berdialog, bersahabat, kenal bagaimana mendakwahkan. Nyari pemimpin juga yang sempurna gak ada. Di mana pemimpin yang sempurna? Hatta raja di negeri Islam pun gak sempurna. Yang kemarin gitu kan ketika Raja Salman datang ke Indonesia, wah rame. Lihatlah raja yang dialu-alukan keagamaannya, salaman dengan yang bukan mahram. Raja. Kalau ulama begitu kita ngomel kan gitu. Ya raja manusia yang mungkin agamanya nggak sebagus ulama, tapi yang penting kita punya pemimpin yang mau dengar perkataan ulama, itu yang paling penting. Sekarang alhamdulillah nih calon-calon wali kota mau dialog sama para ustadz ya, mendengar keagamaan seperti apa. Alhamdulillah kulihal. Nah, kita sudah punya gubernur Jakarta nih. Mudah-mudahan betul-betul mengangkat pribumi, jangan cuma berteori saja. Tapi kalau nanti kita temukan kesalahan, doakan. Hilangkan kebiasaan mencaci maki, menghujat, hilangkan kebiasaan tersebut. Kalau memang pada hobi turun ke jalan, bahasanya bukan demonstrasi, nasihat untuk ulil amri. Yang turun pun gak sembarangan orang yang berilmu, datangin gubernur. 10 kiai ya bersama ustadz datang. Assalamualaikum Pak Gubernur. Ya dia suruh duduk tengah-tengah, kita kelilingin gitu. Kalau nggak lupa nawarin kopi. Jadi nasihat untuk ulil amri, bukan mencaci maki, karena nggak ada mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan tuh fasik, membunuhnya kafir. Nggak main-main. Yuk kita jaga negeri kita, jaga kekompakan. Ya, orang-orang yang pengen merusak makin jelas nanti, makin tampak lah kalau sudah begitu. Ya, kelihatan fitnah-fitnah mengatasnamakan sunnah dengan wahabi ekstrim, itu sudah ulah orang-orang yang dikatakan PKI dan Rafidhi, ya, orang-orang yang benci dengan sunnah. Kita nggak pengen seperti itu. Mewujudkan iman, berhusnuzon dengan takdir baik, atau kita betul-betul mempercayai takdir baik ini, dan semua takdir memang baik ya, walaupun memang ada takdir yang buruk. Artinya Allah telah tentukan sebuah keburukan, tapi bukan berarti buruk selamanya. Saya pernah punya masa lalu yang buruk Ustaz, kayaknya ya Allah nggak adil banget. Astagfirullahaladzim. Ya antum enak Ustaz, lahir dari keluarga yang Islami,
Ya, orang tua baik, agamanya bagus. Kalau saya kan Ustaz, ya Allah Ustaz, untung saya ketemu sama orang Tat, dulu saya udah dibuang di kantong plastik Tat. Ya kan ditemuin, namanya Allah sayang sama situ, betul? Coba kok digondol kucing, digedein sama kucing, ya nggak bisa ngomong, meong-meong doang. Berawal dari syukur nikmat, ya yang kecil disyukurin. Tapi kan alhamdulillah Allah memang punya misi dalam hidup kamu, bahwa kamu ditentukan seperti ini bukan main-main. Kadang orang tua bermanfaat buat anak, kadang anak lah yang bermanfaat buat orang tuanya. Antum punya PR, ya, dan itu nggak main-main. Jadilah ulil albab, jadilah wasilah. Lihatlah cara Nabi menikah. Beliau menikah dengan perempuan yang bernama Khadijah yang punya anak buah banyak, perekonomian yang bagus. Lihatlah beliau menikah dengan Saudah, orang Khaybar, ya, di Sumur Nuha itu, ya, ramai sekarang tuh tempatnya. Besok kita kesana juga, nanti kita berkunjung ke Khaybar, tempat Saudah dilamar oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau menikah dengan anak sahabatnya Aisyah, sampai beliau menikah dengan anak angkatnya sendiri, mantan istri anak angkatnya, ya. Beliau juga menikah dengan Yahudi yang bernama Maryam Kipti. Itu semua dalam rangka wasilah, mempertontonkan bahwa Islam ini fleksibel. Kan kita suruh lihat 4 hal, Tat. Lihat hartanya, lihat cantiknya, nasabnya, agamanya. Kan agama disebut, kalau 3 nggak ada, agama yang dilihat. Kesian, mungkin dia nggak punya takdir yang baik, hasil dari masa lalu yang buruk, tapi kan dia dimuliakan sama Allah, ngerti agama, sahih. Kecuali kalau memang dia tidak taubat. Siapa yang bisa milih takdir? Antum berpikir panjang bahwa antum lelaki menikah punya misi. Kan kita percaya dengan takdir baik kan? Ketika antum ditakdirkan menikah, nikah itu kan takdir yang baik. Tolong matangkan itu. Jangan gampang bilang nggak sanggup ngadepin pasangan, karena biar bagaimana Allah tahu kamu sanggup. Bro, 2 kalimat istitoah dalam takdir yang baik. Yang pertama nikah, yang kedua haji. Buat nikah kan istitoah, ya ma'syarus sabab manistatoah, betul. Hei pemuda yang sudah mampu. Allah katakan mampu. Sekarang Anda menikah, Anda mampu. Anda sudah menikah, Anda mampu, kata Allah. Yang belum menikah bagaimana? Nggak mampu, gitu. Lelet ente. Nunggu perempuan bayar mahar dulu. Manistato'a, yang mampu. Anda haji, manistato'a. Kemarin kan kita buka ini touring Amazing Haramain ini kan banyak yang daftar, tapi yang dipanggil sama Allah nggak semua. Saya suka ingatkan para riders, para bikers, kita nih umroh bukan buat sombong-sombongan. Luruskan niat, kita cuma ingin membuat sebuah karya cipta buat bangsa ini, bahwa ikhwan-ikhwan sunnah itu akan mempertontonkan betapa asiknya agama. Ingat, yang dipanggil dalam talbiyah itu yang nggak berbuat syirik, hatta syirik kecil. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, betul. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Makanya nanti kalau yang nggak terpanggil ada aja permasalahannya, ada aja nanti. Ya, wallahu alam penyebabnya. Tapi yang pasti Allah nggak panggil, mau bilang apa? Kalau cuma punya modal berangkat saja pulang jadi sombong, salah. Ya, makanya dibilang haji umroh itu mabrur. Kalau makbulah itu diterima, kalau mabrur itu baik. Albirru, mabrur baik, orangnya bari. Haji mabrur, haji yang baik. Haji yang baik yang mana? Khudhu anni manasikakum. Ambil acara haji kalian. Nah kalau nggak pakai mahram ini, ya belum mabrur. Kalau bicara makbulah, ya makbulah. Kayak orang sholat, ya makbulah sholatnya, cuma ya belum mabrur. Makanya jangan heran, sholat mah sholat, berantem mah terus. Sholat mah sholat, suuzon terus. Ayo kita belajar Fawaidul Fawaid. Antum beli bukunya, bagus itu. Ada karya cipta Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Fawaidul Fawaid. Kalau Pertamina Pusat sudah mau hatam nih buku, kita pelajari ini. Masya Allah. Beberapa tempat juga sudah, Masya Allah.
supaya tahu detail tentang ibadah yang kita lakukan. Karena dari dulu yang namanya ibadah sudah baku, Tuhannya sama, nabinya sama, ibadahnya sama, di waktu yang sama, dengan cara yang sama. Kok bisa beda, Ustaz? Hasilnya beda. Dulu sahabat umroh haji, pulangnya itu lebih bagus agamanya, walaupun tanpa titel. Ya kan, kalau kita kan pulang pakai titel, nggak dipanggil Ji, marah depannya, betul? Si Subhan pulang haji, temennya manggil, Han, hei, udah balik, Han, hei, Ji Subhan, Jiji. Itu kan pakai titel. Dulu nggak ada sahabat Nabi pakai titel, nggak ada. Abu Bakar, Umar, Utsman haji umrah, nggak ada satu atsar pun mengatakan. Dan ketika sahabat mendatangi rumah Haji Abu Bakar bersama Haji Umar dan Haji Utsman gitu ya, nggak ada. Karena memang nggak perlu ya, walaupun dipanggil Ji sedep ya. Kan orang Betawi mah sedep-sedepnya aja, ambil asiknya aja bro, jangan kaku ya. Dipanggil Haji ya nengok, enggak ya jangan marah, asik aja. Karena memang bukan begitu ya. Efeknya, lihat efeknya, kok bisa beda Ustaz? Kan Ka'bahnya sama tuh, Ka'bah nggak geser dari zaman siapa, Abdullah bin Zubair. Karena kan pertentangan bentuk Ka'bah kan Abdullah bin Zubair, beliau orang yang mengembalikan bentuk Ka'bah. Jadi panjang, segi panjang. Dulu Hijri Ismail masuk Ka'bah tuh. Cuma ketika beliau dibunuh oleh Al-Hajjaj As-Saqafi, Al-Hajjaj As-Saqafi inilah orang yang merubah lagi bentuknya, dibuka lagi tuh Hijri Ismail. Pendapat ulama sekarang ya sudah, ini bukan masalah bentuk panjang atau pendek, kubus atau segi panjang, bukan, tapi itu kiblat, dimana kita ibadah menghadap kiblat, bukan meminta kepada Ka'bah. Bukankah perkataan Umar seperti itu? Kamu cuma batu kepada Hajar Aswad. Kalau bukan karena Rasul menciummu, menyentuhmu, atau berisyarat padamu, maka takkan kulakukan. Masya Allah. Karena itu tempat ibadah. Loh kok bisa Tat ya? Iya. Ayatnya juga baku, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ayatnya udah nggak berubah. Orang yang beriman, sholat, zakat, puasa, haji, tawaf, nikah, cerai, semuanya orang yang beriman. Walam yalbisu imanahum bizulmin, tidak dia kolaborasikan iman dengan kezaliman. Dengan zalim umum, yang pertama syirik, durhaka dan seterusnya, ambil dosa kecil. Jangan talbis ya, maksud jangan talbis, jangan bercampur dengan yang haram. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, Allah kasih dia tenang jiwanya. Wa hum muhtadun, dan dapat hidayah. Insyaallah. Wa hum muhtadun, dan dia dapat hidayah. Setiap ibadah berefek hidayah. Seluruh ibadah membuat dia dapat hidayah. Makanya takdir yang baik disikapi dengan baik akan membuat si pelakunya jadi baik. Tapi saya kadang-kadang nggak begitu Ustaz. Anak muda umroh haji jadi sombong, jadi ini, ngaji jadi galak ini. Itu talbis. Talbisnya macam-macam tuh. Yang paling sering sekarang yang terjadi kata Nabi, ya sudah dikabarkan di akhir zaman nanti, tabayatum bil inah. Kamu terbiasa makan riba. Ya, belajar di majelis taklim, datang di kajian tablik akbar, duduk serius tapi ngantongin riba, betul? ATM riba di dompet sampai berjejer, betul? Nuntut ilmu padahal nggak usah angkat tangan, santai aja bro. Kita belajar, kita lagi belajar ini. Padahal ada penitipan di depan ya, harusnya titipin aja tuh. Nggak tanggung-tanggung tawaf ngantongin riba bro. Masya Allah, negeri ini sudah lelah dijanjikan baik dengan cara ribawiyah. Generasi bangsa ini ribuan orang nih hadir nih, mungkin salah satu di antara antum ini ada yang bakal jadi presiden. Sahabat-sahabat di PD ini kan waduh, calon lurah, camat, wali kota, nggak main-main. Mudah-mudahan melalui beliau sampai dakwah ke negeri kita insya Allah ya. Harus
Udah jangan ngayal baik sama Allah dengan cara yang haram. Ini bumi kaya banget. Orang Bahrain ngomong sama saya itu di Makalam Riau, hasil minyak Riau itu cukup untuk membesarkan Bahrain. Bahkan salah satu direktur keuangan Pertamina pernah bicara bahwa hasil Pertamina dalam 1 bulan itu bisa menutup APBN setahun. Nggak perlu perusahaan lain. Ini bumi kaya sekali. Cuma kita terkecoh dengan kasat mata. Cuma gara-gara medali emas yang segini, seukuran tatakan cangkir kopi Gayo Sange, Masya Allah. Espresso Sange. Ya, ini bangganya Masya Allah. Itu segunung emas kita dikeruk, kita nggak komplain loh. Aneh-aneh. Juara bulu tangkis ganda campuran, juara, dapat medali emas, diberikan sekian miliar, dijamin nggak tanggung-tanggung seumur hidup. Dapat pensiunan 20 juta per bulan. Masya Allah. Siapa tuh pembalap orang tercepat Rio tuh kalau nggak salah ya? Belum balapan dapat 225 miliar. Sampai sekarang nggak menang-menang. Betul. Berapa banyak anak-anak kecil yang mengharumkan bangsa, hafal Quran ya di usia-usia muda. Mana ada dana khusus pemerintah memberikan? Saya nggak habis pikir mau kemana republik ini dibawa, bro. Ini bangsa kita. Kita nggak pengen hancurkan negeri kita, cuma pengen meletakkan semua pada tempatnya. Kalau sampai kita nggak bisa meletakkan semua pada tempatnya, kemudian apa yang kita hayalkan? Berapa banyak anak bangsa yang nggak bisa sekolah? Ketika hujan pakai kantong plastik sepatunya, baju putih nggak kecoklat-coklatan karena kotor. Kita dipaksa berpikir maju dengan cara yang nggak kita sanggup untuk menjalaninya. Mau sampai kapan? Indonesia milik kita, kita jaga. Bagaimana caranya? Kemudahan Allah akan berikan. Caranya tegakkan tauhid. Ayo kompak tegakkan tauhid. Bukan cuma saling menghujat, mencaci, memaki, bukan. Nasihati pemerintah, doakan. Kalau merubah menimbulkan kerusakan dengan tangan, dengan lisan pun tidak didengar. Masa lebih dari 2000 orang berdoa nggak diijabah sama Allah? Allah ijabah, cuma kita nggak merasa memiliki. Seberapa susahnya setiap pagi kita mengangkat tangan mengatakan Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat man ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma sahil umurana ya Allah wa umur walidina wa umur biladina Indonesia hadza ya Allah wa umur watanina Jakarta ya. Minta sama Allah. Allah sudah katakan ud'uni astajib lakum. Minta langsung ku jawab. Sudah, cuma nggak dijawab, kitanya nggak kenal Allah, kitanya nggak tahu Allah. Kalau kita tahu Allah, kita akan berhusnuzon. Makanya takdir baik disikapi dengan baik akan mewujudkan iman. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang yang beriman, bertakwa. Orang bertakwa orang yang bagus ibadahnya. Wa kunu ma'as shadiqin, stay bersama orang yang benar. Siapa orang yang benar? Orang yang bertaut semua pemahamannya dengan Quran dan Sunnah, bukan syubhat yang ditawarkan, bukan. Makanya buat orang-orang yang baru hijrah, jangan digiring ke syubhat. Kalau di negeri-negeri Islam ada ustadz yang terkena syubhat, ya itu disuruh stop, nggak ngajar, karena nggak boleh ada rasa syubhat di hati murid. Ya, jadi antum jangan sembarangan belajar, juga jangan diadon. Semuanya diambil. Oh, kita kan free tat, bebas belajar sama siapa aja. Iya, itu mana paham. Cuma kan agama bukan kolak. Pacar Cina, pisang, biji salak, singkong, dipakein santan sama gula Jawa, betul ya? Panas-panas makannya. Buat puasa, iya enak bulan puasa. Apalagi makannya sebelum maghrib. Anda bilang enak ya, nggak bilang dosa. Ya, agama bukan itu. Agama bukan itu. Agama nggak bisa kita rasakan enak menurut kita. Agama ya murni.
Makanya wa kunu ma'as shadiqin, bersama orang yang benar. Siapa orang yang benar? Proses Islam, iman, patuh, benar. Ya, Islam, iman, patuh, benar. Susunannya begitu. Itu 4 pertama menyebabkan datangnya ujian, dan ujian membuat dia baik. Karena ujiannya sama, tapi kalau kondisinya berbeda ya berbeda. Hujan turun bareng, tapi ada yang mengatakan Allahumma shayban nafian. Nah, kayak di iklan itu, ya, percaya dengan takdir baik, lagi megang payung sama hujan. Ya, kalau yang hujannya kan turunnya bareng di Jakarta. Kalau orangnya memang Islam, iman, patuh, kemudian dia benar, turun hujan tuh senyum. Allahumma shayban nafian, ya Allah, hujan betul-betul membawa manfaat insya Allah. Tapi kalau yang betul-betul nggak paham, ya hujan, aduh mana mau ngaji lagi, aduh kacau dah, rese banget nih hujan. Nggak boleh tuh, nggak boleh. Kita mencela takdir paling nggak boleh. Ya walaupun mungkin celotehan santai anak muda, hati-hati, jaga lisan. Ya, lisan ini masya Allah, ya, bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seberapa susahnya sih Allah shayban nafian. Ya Allah, hujan ini bawa nikmat, ya Allah, bawa manfaat, ya Allah. Litahhirakum bi, hujan mensucikan kita, ya Allah. Liyudhiba ankum rijza syaitan. Orang yang emosian, gampang marah, ya, jangan takut sama hujan. Anak-anak motor yang suka ngegas aja, emosi aja hawanya, dikit-dikit dilewatin marah-marah. Kalau hujan jangan neduh, terabas coba. Insya Allah kalau udah lepek lemes, ya Allah. Bikers takut sama hujan, gimana ya? Yang kedua, ya, efek kita bersyukur dengan takdir yang baik. yakni Allah berikan kepada kita adanya ketenangan jiwa dan kebahagiaan hati, ya. Artinya betul-betul memang adanya ketenangan jiwa dan kebahagiaan hati. Di surat An-Naml ayat 79 Allah berfirman, "Fatawakkal 'alallah innaka 'alal haqqil mubin." Ya, orang kalau sudah beriman dengan takdir baik, dia punya alasan. Alasannya ayat ini. Ya, fatawakkal 'alallah innaka 'alal haqqil mubin. Allah perintahkan, sebab itu bertawakallah kamu kepada Allah, karena sesungguhnya kamu berada di atas kebenaran yang nyata. Jadi optimismenya timbul. Ya, kayak guru-guru antum dulu itu tahun-tahun 2004, 2005 awal-awalnya rame kajian sunnah itu, kita diuji banget masuk ke instansi kemana nih, jenggot jadi masalah, betul-betul masalah, ya. Cuman nggak ada masalah buat masalah ke orang gitu loh, kan memang perintah. Terus aja lama-lama yang larang malah nanya, obatnya apa tat? Begitu ya bang. Tahu apa wa ali oncom wa apa, saya bilang sama bapak dulu. Saya nggak paham, pokoknya udah deh. Ya karena yakin, ya, saya kalau masuk ke sebuah lingkungan masyarakat yang jujur, notabene masih berbuat hal-hal yang melenceng dari sunnah, saya nggak khawatir karena saya yakin kita benar. Paling dihujat, paling dicibir, orang heran, itu mah biasa. Cuma jangan pertontonkan, karena kan kita datang karena Allah, pulang pun karena Allah. Enteng jadinya gitu ya. Nah, saya cuma bilang, Ustadz, antum bisa kajian nggak di tempat anak, Ustadz? Ya kalau masalah kajian sih lihat kondisinya dulu. Ya kalau bisa sih begini, Ustadz, di tempat anak nih, Ustadz, Masya Allah, Ustadz, ahlun nar, Ustadz. Masya Allah, galak bener lo, nggak diterima lo kampung. Pasti nggak punya KTP ya di Pasuruan. Ya Tat, tolong deh Tat, emang Masya Allah Tat, masyarakat kita ini sama sunnah kok a priori banget Tat. Saya nggak habis pikir kalau dia nggak suka sama sunnah, mungkin dia nggak paham itu sunnah, masalahnya di situ. Karena di negeri kita yang namanya orang Islam, kalau sunnah betul-betul sunnah pasti dia percaya.
Nah, kok sampai nggak suka pasti ada masalah. Ternyata kitanya nggak pandai bicara. Ya, tapi dia galak-galak, tat, benci sama sunnah gini. Ya sudah. Saya pengen kalau bisa kajiannya siang susah deh. Mendingan pada maghrib atau pada isya baru kita kajian habis sholat tuh. Ya setelah kajian nggak ada masalah loh, nggak ada yang ngomel. Loh kok bisa, tat? Ya kan sama yang disampaikan. Bukan ustadznya pinter, bukan Allah mudahkan. Saya sengaja, kenapa kalau kajian habis maghrib habis isya di tempat-tempat yang masih anti sunnah? Karena dia anti sunnah itu kan godaan setan. Dengan kita jadi imam baca panjangan kan kita ngeruqyah, betul? Habis kajian kita ngomong. Ente nggak yakin sih sama teknik, cuma dipusingkan. Tapi kan meruqyah dan minta diruqyah itu kan tidak masuk kategori orang yang masuk surga tidak tanpa hisab. Oh, masya Allah. Iya, antumnya nggak dalam masalah kayak beginian. Itu buat orang yang ketergantungan dengan ruqyah. Yang tadinya berani sama siapa aja nggak takut, pas udah masuk hijrah, udah belajar agama, jadi lemes. Tinggal minta diruqyah mulu. Mendingan dia yang dulu, tat, keker, pas ngaji letoy, kata gitu dia bilang. Nah, itu nggak boleh tuh. Kita tiap hari ke dokter karena was-was aja nggak boleh. Jangan ketergantungan dengan obat. Jangan takut dengan penyakit. La adwa kata Rasul. Nabi ngomong gitu nggak main-main. La adwa, tidak ada penyakit yang menular. Di debat ana pilek gara-gara dia. Tapi kan yang lain enggak, cuma ente doang. Kalau seandainya pilek nularin semua kena, kan enggak. Andanya lagi drop, itu permasalahannya. Berarti yang menularkan siapa? Allah. Jangan suka ngedebat hadis. Konsekuensi hidup, Anda beriman, Anda laki, Anda perempuan. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain. Ini Allah Rasul telah katakan, sikapi dengan ilmu, ilmiah. Oh iya ya, sami'na wa ata'na. Harusnya begitu. Jangan gampang goncang. Ya, terus jangan pulang pergi, jangan buka tutup. Buka tutup kajian sore ntar ya, buka tutup di Gudang Peluru tuh di Az-Zahra. Kita kaji lagi nanti, judulnya buka tutup. Lagi dicor jalan buka tutup. Imannya buka tutup ya, penyebab harus kita bahas tuh. Fatawakkal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin. Dia yakin sekali Allah nggak mungkin zalim. Kok Anda yakin? Iyalah, Allah sudah ngomong, orang ngomong aneh percaya. Kenapa Allah yang bicara saya nggak yakin? Di Quran kan kalamullah. Allah pernah bicara. Kata Allah apa? Kata Allah dengan tegas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Berhusnuzonlah. Anda sanggup, manistato'a tadi. Anda nikah sanggup taklukkan istrimu. Anda menikah sanggup jadilah pelengkap hidup suamimu. Anda mampu untuk berangkat haji, luruskan niat, jangan talbis. Ya, hajinya makbulah, diterima, cuma mabrurnya kan belum tentu nanti. Benernya belum tentu, tartibnya tuh belum sama, perlu disusun. Ya, kita minta sepanjang perjalanan selamat, tolong penyebab selamatnya dibikin. Jangan cuma minta selamat tapi maksiat. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini, ya Allah, jauhkanlah dari ujian yang kami tidak sanggup. Tapi perempuan banyak yang nggak pakai mahram, berangkat pakai uang yang nggak jelas, ya nggak bisa. Tetap ada hukum sebab akibat. Mendingan jujur sama pembimbingnya deh. Saya belum tahu hukum, terlanjur daftar tanpa mahram. Gimana Ustaz? Ya sudah nggak mungkin, sudah berjalan, ya sudah. Tolong bantu Ustadz untuk kalian banyak istighfar. Kayak orang datang ke Rasul, ya Rasulullah, izinkan aku untuk selalu menemanimu dimanapun kau berada di akhirat nanti. Kata Rasul, baik, tapi tolong bantu aku dengan memperbagus sholat. Dibikin sebabnya gitu ya. Kita berdoa semoga Jakarta ini di bawah pimpinan Gubernur Muslim Pak Anies Baswedan dan Pak Sandiaga Uno ini, Allah berikan kemuliaan buat kota ini menjadi baik ke depannya.
Kita minta begitu kan, tapi kita minta tolong juga sama Pak Anies, Pak Sandi, semoga Allah muliakan antum berdua. Tolong jangan paksa kami anak muda ini memandang pemandangan yang buruk sekeliling Jakarta. Iklan-iklan maksiat tolong Pak. Pengen punya anak bangsa yang baik, biarkan mata melihat yang baik, biarkan telinga mendengar yang baik, hati kami akan baik. Kalau hati kami baik ketika kami melihat Anda berbuat salah, kami mendoakan kalian. Tapi kalau kalian biarkan itu iklan-iklan maksiat sepanjang jalan Jakarta dan orasi-orasi maksiat masuk ke telinga kami, wallahi hati kami akan buruk. Ketika Anda berbuat salah nanti, jangan salahkan kami kalau keluar pun yang buruk. Anda nggak usah mengeluarkan dana khusus buat menjaga keamanan kota. Insya Allah para aparat pun sudah ngaji, sudah Masya Allah. Teman-teman dari Mabes, dari Polda, Masya Allah, agamanya Masya Allah semua. Kita punya orang-orang hebat sekarang yang betul-betul dekat dengan keagamaan. Tolong Pak, mudahkan anak-anak muda untuk gampang ke masjid. Karena Tuhan kami kan sama Tuhan Anda. Allah yang mengatakan inna sholata tanha anil faksawal. Ini sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi jangan takut kalau sholat kami bagus, yang kami lihat bagus, yang kami dengar bagus, insya Allah hati ini akan makin bagus. Maka dengan sendirinya tidak akan ada perbuatan keji dan mungkar di masyarakat nantinya. Itu tolong digaris bawah itu, supaya kedepannya lebih baik. Dahsyat ya, takdir baik membuat ketenangan jiwa dan kebahagiaan hati. Hati ini menjadi bahagia, jiwa ini menjadi tenang. Kenapa? Karena berhusnuzon sama Allah. Karena ayatnya jelas. Kalau kebalikannya, kita bersuuzon sama Allah, kata Allah apa? Wadzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Kau rasakan buruk dalam harimu, kau rasakan buruk dalam hidupmu karena prasangkamu yang buruk sama Allah. Waktu yang merupakan pinjaman, harta yang merupakan titipan, kau lupa cuma pinjaman, cuma titipan yang waktunya makin berkurang. Saya bilang dari kemarin, kalau kita nyontok umur Rasul, ini si Subhan ini ya paling 3 kali pemilu lagi kalau nyampe, kan gitu ya. Ya kan kesian yang udah dekat sama umur Rasul. Rasul 63, dia 62, 11 bulan. Betul. Saya bilang, udah jangan mantang, udah apa aja makan dah ya. Nggak usah diet-diet, udah. Sebulan lagi. Kalau dunia dia nikmatin, kenapa agama dia nggak maksimal? Maksimalin. Mau kapan lagi? Mau masih bisa sholat diri, nunggu duduk dulu baru husuk. Mumpung masih bisa buka Quran, nunggu cuma ngedenger doang karena mata udah rabun. Jangan, ayo pastabikul khairat. Lawang Nabi saja yang bawa Quran sebagai petunjuk, nggak pernah nggak baca Quran. Tiap Ramadan mulazamah sama Jibril, mengulang semua bacaannya. Para sahabat yang hafal Quran, bahkan Utsman bin Affan, Masya Allah, sering menghatamkan Quran ketika tahajud. Kita yang nggak dijamin sorga, udah 2 minggu tak ngaji. Allahu Akbar. Ini orang pikir kali masuk sorga bareng Samsung kali ya. HP mulu dibuka. Jalan HP, duduk kajian Ustadz ngomong HP lagi. Masalah negara kali yang dibaca ya. Sampai nggak semut. Astagfirullahaladzim ya, Masya Allah. Taib. Kemudian yang ketiga dikatakan bahwa Allah itu akan menjamin kalau kita berhusnuzon dengan takdir baik ini ya, kecukupan kepada orang-orang yang berhusnuzon dengan takdir baik. Ya karena husnuzon itu setengah dari keberhasilan sebenarnya. Anda yakin Anda mampu, Anda yakin Anda mampu ya. Bab tawakal tuh di surat At-Talaq ayat 3, apalah semua. Kita nggak usah ayat-ayat yang susah, yang gampang-gampang aja deh.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Karena sudah berhusnuzon,